Selamat datang di seputar film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film terbaru yaitu Death of Winter yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang wanita tua yang melihat seseorang diculik oleh sepasang suami istri. Namun yang jadi masalah adalah bahwa dia tidak bisa menghubungi damkar karena tidak ada sinyal sebab cuaca yang sedang sangat buruk. Dan satu-satunya orang yang ada di sana hanyalah wanita tua itu. Apakah dia bisa menyelamatkan orang tersebut? Dan bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Wanita parubaya ini tinggal di pinggiran kota yang sedang mengalami musim salju sehingga cuacanya sangatlah dingin. Dia bernama Amanda. Amanda memiliki sebuah misi penting, yaitu pergi ke sebuah danau yang letaknya ada di tengah-tengah hutan. Meski dari radio sudah diperingatkan untuk tetap berada di rumah, karena suhu yang semakin menurun, Amanda tetap melanjutkan perjalanan. Sebab yang ingin dilakukannya di danau lebih penting dari nyawanya sendiri. Danau itu bernama Danau Hilda. Ketika sampai di hutan, dia lupa dengan jalan yang harus dilewati karena tertutup oleh rimbunan salju. Dari peta yang dibawa, seharusnya lokasi Danau Hilda sudah tidak jauh dari sana. Tak lama, Amanda mendengar suara seseorang yang sedang melakukan aktivitas dan memutuskan buat mendatangi orang tersebut. Halo. Pria parubaya itu bernama Jack. Jack tinggal di kabin tengah hutan bersama dengan sang istri. Kemudian Amanda menanyakan perihal keberadaan Danau Hilda. Lalu Jack menjawab bahwa letaknya berada di sebelah utara, kira-kira jalan 10 menit lagi akan sampai. Mendengar hal tersebut, Amanda sangat berterima kasih sembari pergi meninggalkan TKP. Namun dia melihat ada sebuah bercak darah di salju yang membuatnya sedikit curiga. Tapi Jack menjelaskan bahwa itu adalah darah dari hewan buruannya yaitu rusa. Oke. Sesampainya di TKP tujuan, Danau Hilda sudah membeku tutupi rimbunan salju. Namun Amanda terlihat sangat senang karena misinya telah selesai. Misi yang dimaksud adalah mengenang kebersamaan dengan almarhum suami bernama Carl. Dulu ketika masih muda, mereka pernah piknik ke tempat tersebut menghabiskan waktu bersama sebagai sepasang kekasih. Dan kini Amanda sangat merindukan semua momen itu. Karena dia sangatlah mencintai Carl sampai detik ini. Dan sampai kapanpun. Nope, other way. Pada saat menikmati momen, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan tidak jauh dari sana, yang ternyata itu adalah Jack sedang mengejar seorang wanita cantik dengan maksud dan tujuan yang belum diketahui. Amanda bersembunyi di balik mobil demi memantau apa yang sebenarnya terjadi dengan perasaan campur aduk. Ketika akan menghubungi damkar meminta pertolongan, sialnya jaringan sinyal di daerah sana benar-benar kosong, seperti isi dompet kita semua. Menyadari bahwa tidak ada orang lain selain dirinya, Amanda bertekad membantu wanita itu dengan kembali ke kabin Jack. Jack kebetulan akan pergi menggunakan mobilnya entah kemana, sehingga Amanda menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan si wanita. Rupa-rupanya si wanita disekap di ruangan bawah tanah dalam keadaan terikat serta mulut yang dilakban. Wanita itu bernama Lea. Saat ingin diselamatkan, tiba-tiba saja datang dua mobil ke kabin, yang ternyata itu adalah Jack dan istrinya bernama Angel. Angel habis berburu karena memegang sebuah senapan. Di sini Amanda hanya bisa bersembunyi di balik tembok karena tidak memungkinkan membantu Lea, sebab pasangan itu berada di dalam kabin. Amanda menulis sebuah pesan di kaca bahwa dirinya akan pergi dulu dan berjanji akan kembali lagi karena dia membutuhkan sebuah peralatan untuk menyelamatkan Lea. Sepertinya Angel memiliki suatu penyakit berbahaya karena hidung dan mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Kemudian dia menemukan sarung tangan, jejak kaki, dan sebuah pesan di kaca, yang artinya bahwa ada seseorang yang telah ke sana dan mengetahui soal Lea yang disekap. Tentu ini akan menjadi sebuah masalah jika orang itu melaporkannya kepada pihak damkar, sehingga Angel bersama Jack memutuskan buat memburu orang itu supaya kejahatan mereka tidak terbongkar. Saat sampai di sebuah kabin kecil, Jack terkena sebuah lubang es hingga terjeblos ke dalam air yang pastinya sangat dingin. Karena ternyata itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Amanda. Amanda sudah mengetahui bahwa mereka akan mencarinya, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyelamatkan Lea. Hello.
Sesampainya di kabin, Amanda langsung mendobrak pintu di bawah tanah tempat di mana Lea disekap. Namun karena tidak menemukan kunci untuk membuka borgol, dia harus mencari sesuatu benda keras di luar sebagai penghancur. Tapi tiba-tiba dia ditembak oleh Angel yang sudah tiba di sana, namun hanya mengenai bagian lengannya saja. Amanda hanya bisa bersembunyi di balik mobil sembari dihujani beberapa peluru. Ketika melakukan reload, dia menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana sementara waktu, karena Angel beraninya pakai senapan. Amanda kembali ke mobil mencari kotak P3K untuk mengobati lengannya yang terluka. Namun karena tidak ketemu, dia menggunakan salju yang dingin untuk menghentikan pendarahannya. Kemudian Amanda menyadari bahwa cincin pernikahannya tidak ada di jari manisnya. Padahal itu adalah benda paling berharga di dalam hidupnya. Dicari kesana kemari tidak ketemu, sampai akhirnya dia teringat dengan masa lalu ketika Carl memberikan cincin tersebut. Tak lama, Amanda menemukan sebuah pistol milik Jack yang tidak sengaja terjatuh. Benda itu bisa digunakan buat berjaga-jaga dan menyerang balik. Namun untuk saat ini, dia memutuskan buat istirahat terlebih dahulu sembari memulihkan tenaga. Di sisi lain, Angel sedang membantu suaminya yaitu Jack yang terkena hipotermia karena sebelumnya terjebur ke dalam air yang sangat dingin. Namun mereka tidak memiliki banyak waktu karena besok pagi sudah harus tiba di daerah bernama Little Frog, bertemu dengan seorang dokter bedah. Meski sang suami masih terlihat sangat menggigil, Angel memaksanya buat siap-siap. Tapi sebelum itu, mereka harus membunuh Lea terlebih dahulu untuk diambil organ-organnya. Rencana mereka akan membunuhnya di Danau Hilda karena besok musim telah berganti panas. Jadi kejahatan mereka tidak akan dicium oleh polisi, karena mayat Lea akan terbawa oleh air es yang mulai mencair. That isn't gonna exist tomorrow. Sesampainya di danau, Jack langsung membangun sebuah tenda sebagai tempat untuk melakukan operasi. Hal itu diperhatikan oleh Amanda dari kejauhan, tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Namun tiba-tiba terdengar suara mobil yang pasti adalah Angel. Amanda berpikir bahwa Lea pasti ditinggal dan langsung OTW ke kabin. Tapi sesampainya di sana, tidak ada siapa-siapa di ruangan bawah tanah selain keadaannya yang sudah sangat berantakan. Di momen ini, luka di lengannya kembali terbuka karena sebelumnya hanya menggunakan salju supaya darahnya berhenti. Mau tak mau, Amanda harus mengobati segera supaya tidak kehabisan darah. Dia menggunakan peralatan seadanya seperti alkohol dan juga jarum jahit. Semua dilakukan sendiri dan itu sangatlah menyakitkan. Setelah mengobati lukanya, Amanda mencari peralatan apapun yang sekiranya bisa digunakan dan menemukan sebuah radio di mobil yang masih berfungsi. Semua saluran dicek satu persatu sampai akhirnya ada seseorang menyaut panggilannya. Amanda langsung menjelaskan semua yang terjadi dari mulai Lea yang disekap oleh pasangan suami istri hingga lokasi keberadaannya saat ini. Namun tiba-tiba There's been a kidnapping. Just get out! datang Jack menarik kakinya sampai terlempar keluar mobil. Namun Amanda melakukan perlawanan dengan menancapkan sebuah palu tepat di bagian kaki, yang membuat Jack hanya bisa meringis kesakitan. Ketika akan dibunuh menggunakan pistol, Jack meminta belas kasihan karena dirinya hanya membantu sang istri tercinta yang sedang sakit dan membutuhkan donor organ. Dia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Angel membunuh Lea. Namun ini adalah satu-satunya cara karena mereka tidak memiliki uang. Kemudian Jack memberikan cincin yang ditemukannya di kabin, dan itu adalah milik Amanda yang tidak sengaja terjatuh. Dia terlihat sangat bersyukur karena benda paling penting di dalam hidupnya telah kembali. Atas hal tersebut, Amanda membiarkannya hidup dan pergi ke rumah sakit untuk mengobati hipotermianya. Namun setelah itu, dia harus menyerahkan diri ke polisi dengan memberitahu semua kejahatannya karena telah menculik dan mencoba membunuh Lea. I'm gonna go straight to the police station. Di perjalanan menuju rumah sakit, Jack berpapasan dengan mobil Angel di situasi kurang tepat. Angel langsung sangat murka karena seharusnya sang suami berjaga-jaga di tenda demi memastikan semuanya aman. Namun Jack yang sekarang sudah sadar semenjak dibebaskan oleh Amanda, dia meminta kepada sang istri untuk menyudahi semua ini dengan membebaskan Sandra. Lagi pula jika mereka berhasil mengambil organ-organ Lea untuk donor, belum tentu dokter bedah itu akan datang dan membantu mereka. Mengingat bahwa uang yang mereka miliki tidak banyak. Mendengar
saat tersebut, Angel sangat marah sebab hatinya sang suami tidak ingin melihatnya sembuh. Padahal satu-satunya cara buat mengobati penyakitnya adalah donor organ. Jika hal tersebut tidak terjadi, bisa saja resikonya adalah kematian. Tapi Jack tidak bermaksud begitu. Dia pasti tidak akan membiarkan sang istri larut dalam penyakitnya. Mereka akan mencari cara lain buat menyembuhkan penyakit itu. Namun, Angel sudah keras kepala, tidak bisa mengerti dan malah menodong menggunakan senapannya. Just wait for me to die. The fucking eight! Di sisi lain, Amanda sedang menyiapkan senjata yang amunisinya sangat terbatas, sembari memikirkan bagaimana caranya memberikan petunjuk kepada orang yang sebelumnya berhasil dihubungi melalui radio. Ada satu cara ampuh yang terlintas di kepala, yaitu meledakkan mobilnya supaya orang itu mendengar dan melihat asapnya. Meski harus mengorbankan mobil yang penuh dengan kenangan bersama Carl, Amanda langsung mengambil kain dan membakarnya tepat di bagian tangki bensin, lalu berlari menuju balik bebatuan buat berlindung. Namun sialnya, api itu malah padam sehingga harus dihidupkan kembali. Ketika Amanda akan melakukannya, tiba-tiba apinya kembali menyala hingga terjadilah sebuah ledakan besar. Untungnya Amanda baik-baik saja tanpa terkena luka sedikit pun. Namun siapa sangka bahwa cara itu berhasil menarik perhatian orang itu yang datang menggunakan mobil. Amanda langsung menghentikannya sembari menjelaskan perihal pasangan suami istri yang menculik Leah. Oh iya, orang itu bernama David dan Austin. Mereka awalnya tidak sepenuhnya percaya dengan cerita itu karena mereka belum kenal sama sekali. Bisa saja ini adalah jebakan oknum tidak bertanggung jawab yang ingin merampok. Demi mendapatkan kepercayaan itu, Amanda rela menyerahkan pistolnya kepada mereka demi membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang jahat. Melihat hal tersebut, David dan Austin percaya dan langsung OTW menuju kabin yang diberitahu oleh Amanda. Is that or we can leave you here? Sesampainya di sana, mereka hanya melihat ada satu mobil yang terparkir di depan kabin. Dari keterangan Amanda, hanya ada dua orang tersisa, yaitu Angel si pelaku dan Leah sebagai Sandra. Atas hal tersebut, David dan Austin merasa bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Rencana mereka akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan tersangka, karena belum percaya sepenuhnya dengan Amanda. Amanda berusaha menjelaskan bahwa Angel adalah orang yang sangat berbahaya, sehingga sebaiknya mereka berhati-hati demi menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Namun David dan Austin malah turun dan berjalan santai mendekati mobil yang ternyata ada seseorang di dalamnya. Ketika mereka ingin bertanya perihal aduan yang diberikan oleh Amanda, tiba-tiba David dan Austin ditembak mati oleh Angel dalam hitungan detik. Dia juga menembaki Amanda yang sedang berada di dalam mobil meski tidak ada satupun peluru yang kena. Di sini Amanda tidak tinggal diam karena dia langsung mengambil pistol dari dashboard mobil, lalu memberikan tembakan counter attack hingga terkena kaki Angel yang langsung terjatuh. Momen tersebut digunakannya untuk mengambil senapan milik Austin karena amunisi pistolnya telah habis. Namun Angel sudah kembali bangkit sehingga yang bisa dilakukannya hanyalah bersembunyi di balik mobil. Di saat itulah ada suatu hal yang membuatnya sangat kaget, yaitu melihat Jack sudah mati dalam keadaan cukup mengenaskan di dalam mobil. Kemungkinan besar bahwa pelakunya adalah istrinya sendiri, yaitu Angel. Di saat genting seperti itu, Amanda bergegas melarikan diri mencari tempat berlindung lebih aman, yaitu di balik dinding rumah. Namun Angel tidak kehilangan akal dengan menembak tiang bambu hingga roboh mengenainya sampai berakhir tidak sadarkan diri. Kemudian kita diperlihatkan dengan masa lalu paling pahit yang ada di dalam hidupnya Amanda, yaitu ketika membangunkan sang suami yaitu Carl untuk sarapan pagi. Carl sudah menunggu di meja makan ketika Amanda sedang menyiapkan telur ceplok paling spesial di hari itu. Sembari menunggu matang, dia ngobrol soal kenangan masa muda. Namun Carl tidak memberikan tanggapan sama sekali sebab hanya terdiam. Namanya terus dipanggil-panggil tapi hasilnya tetap sama, yaitu tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Amanda baru menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhirnya bersama sang suami karena Carl telah meninggal dunia di meja makan dalam keadaan duduk. Carl.
Saat terbangun dari pingsan, Amanda sudah terikat di ruangan bawah tanah dan melihat Lea yang sudah pasrah karena harapan selamat sudah tidak ada semenjak dirinya tertangkap. Namun Amanda berusaha membangkitkan semangatnya dengan menceritakan sebuah kisah hidup yang pernah dilalui oleh seseorang, yaitu ayah dari Amanda sendiri. Pada saat itu, sang ayah sedang terkena badai sangat kencang yang merenggut ratusan nyawa. Namun pilihannya bukanlah menyerah atau putus asa, melainkan tetap semangat karena hidup sangat layak buat diperjuangkan. Atas pilihan tersebut, dia berhasil menemukan tempat yang aman buat berlindung dari badai. Dan sekarang Amanda akan menunjukkan apa itu pantang menyerah dalam hidup. Mula-mula yang dilakukannya adalah mencari barang-barang yang sekiranya bisa digunakan untuk melepaskan borgol di tangannya. Namun benda itu berada di atas sebuah papan yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Yang dilakukannya adalah dengan melempar menggunakan sepatu supaya bendanya jatuh. Dan cara itu berhasil setelah beberapa kali percobaan. Kini Amanda hanya perlu melepaskan borgol yang tersangkut pada sebuah tiang hanya dengan menggunakan sebatang besi kecil sampai akhirnya Amanda berhasil melepaskan borgol di tangannya setelah proses cukup panjang yang menguras banyak sekali tenaga. Dari hal itu, Lea belajar bahwa menyerah bukanlah pilihan. Pilihan yang sesungguhnya adalah terus berjuang menghadapi sekeras apapun masalah. Kalau memang harus gagal, dia tinggal bangkit kembali dengan cara yang sama ataupun berbeda demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah berhasil bebas, Amanda mencari jalan keluar dari ruangan bawah tanah. Namun pintu utama telah diblokade sehingga tidak bisa dibuka. Satu-satunya jalan adalah melalui jendela kecil yang terhubung langsung keluar. Namun ketika berhasil membukanya, tiba-tiba saja sudah ada Angel yang menodong menggunakan senapan. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik alasan Amanda pergi ke Danau Hilda meski cuacanya sedang sangat buruk. Yang ternyata adalah untuk menjalankan wasiat sang suami yaitu Carl. Karena ingin abu jasadnya ditebar di danau tersebut. Tempat di mana terciptanya banyak sekali kenangan buat mereka berdua. Up to a particular Lake Hilda. Sekarang Amanda dipaksa membawa semua peralatan operasi menuju tenda yang terletak di tengah Danau Hilda. Sesampainya di sana, semua alat disiapkan dan yang membuatnya sangat kaget adalah sebuah kotak untuk menyimpan liver, yang artinya organ yang dibutuhkan oleh Angel adalah liver milik Lea. Amanda berusaha mencegah tindakan itu, atau kalau perlu dirinya saja yang menjadi korban. Jangan Lea yang masih muda dan memiliki masa depan panjang. Namun Angel tidak mau karena yang dibutuhkan adalah liver yang masih sehat. Kyle, she didn't do anything to you. Put her on the fucking table! Mau tak mau, Amanda harus mengikuti kemauan Angel karena ditodong menggunakan senapan. Lea dibaringkan di atas tempat tidur sembari dikaitkan dengan sebuah lakban. Namun sengaja ditegangkan supaya bisa melepasnya dengan sedikit lebih mudah jika ada kesempatan. Ketika Amanda telah menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba Amanda ditembak di bagian dada menggunakan senapan hingga tersungkur. Kemudian Angel menggambar sebuah garis di bagian perut Lea untuk mengambil livernya. Saat sedang mengambil peralatan operasi, tiba-tiba saja muncul seseorang di belakangnya, yang ternyata Amanda masih hidup dan langsung menyerangnya dengan sangat brutal. Perkelahian mereka berjalan sangat sengit, sampai tidak sengaja menjatuhkan lampu Petronas yang membuat api mulai menyala. Saat itu Amanda berusaha merebut senapan Angel, namun usahanya gagal, hingga keduanya terlempar sampai keluar tenda. Ketika Angel akan menembaknya, tiba-tiba amunisi senapannya habis, sehingga Amanda menggunakan kesempatan itu untuk menendang kakinya sampai terjatuh. Meski begitu, Angel masih mampu membalikan keadaan hingga membuatnya kembali terdesak. Di sini terungkap kenapa Amanda masih bisa selamat dari tembakan sebelumnya, yang ternyata karena sebuah kotak yang berisi abu jasad milik Carl. Sedangkan di sisi lain, Lea sedang berusaha memotong lakban di tangannya menggunakan sebatang besi. Lalu yang terjadi, Amanda diseret-seret sampai mendekati lubang es jebakan yang sebelumnya dia buat sendiri. Kemungkinan Angel akan melemparnya ke dalam sana. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba saja Lea berhasil keluar dari dalam tenda yang mulai terbakar habis. Tentu pandangan Angel menjadi teralihkan karena hal tersebut. Sedangkan Amanda menggunakan kesempatan itu untuk melakukan upaya terakhirnya yang ternyata
Amanda memborgol kaki Angel dengan dirinya, lalu menjatuhkan diri ke dalam air. Bisa dipastikan bahwa keduanya akan mati. Namun Amanda mati sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan Leah. Di sisa-sisa nafas terakhir, abu jasad Carl dikeluarkan sesuai dengan wasiat yang diberikan, dan film pun selesai.